Selamat siang, saya Soleka Nurul Istiqomah dari sekolah Amix ITC. Saya akan mempresentasikan sistem informasi pemesanan spare part HO atau Hot and Order di PT Astra Honda Semarang. Seperti berikut. Dari yang profilnya, profil dari PT Astra Honda Semarang, yaitu secara konsisten melakukan inovasi pada produk dan teknologinya, terus meningkatkan layanan di jaringan penjualan dan penajual Honda, serta intens beraktivitas dan berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai platform. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, PT Astra Honda Semarang senantiasa memperkuat kontribusinya di berbagai bidang seperti keselamatan, berkendara, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan dapat menjadi salah satu perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 88 Semarang. Underdeal atau suku cadang adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Suku cadang merupakan bagian penting dalam manajemen logistik dan manajemen rantai suplai. Spare part adalah suatu barang terdiri dari lebih dari satu komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu di setiap alat berat. Saat ini, PT Astra International masih menggunakan sistem pemesanan spare part HO manual, yaitu dengan menuliskan atau mengetik menggunakan mesin ketik spare part pada kertas pemesanan spare part HO. Sistem spare part ini masih memiliki beberapa permasalahan yang berdampak pada tingkat produktivitas perusahaan. Dari pengamatannya, seperti berikut ilustrasi sistem pemesanan spare part manual. Ya, ini kertas yang masih manual yang menggunakan kertas. Identifikasi masalah adalah adapun masalah yang terjadi pada sistem pemesanan spare part HO manual ini sebagai berikut. 1. Proses pemesanan spare part cukup lama. 2. Terjadi kesalahan penulisan. 3. Rusaknya kertas pemesanan HO. Yang keempat, kesalahan penginputan manual yang dilakukan admin saat melakukan rekapitulasi spare part di komputer. Yang kelima, proses rekapitulasi spare part yang membutuhkan waktu lama dan repot. Pemecahan masalah. Untuk mendapatkan pemecahan terdapat masalah-masalah yang terjadi seperti di atas. Maka kami akan melakukan analisis sistem dan metode analisis yang kami pakai adalah metode PISES: Performance, Information, Economy, Controlling, Efficiency, dan Service. Berdasarkan identifikasi masalah di atas sebagai berikut pemecahannya. 1. Performance atau kinerja. Sistem lama yang manual. Penulisan atau pengetikan manual spare part HO serta tanda tangan masih manual cukup memakan waktu dan kesalahan serta kecurangan. Yang sistem baru, portal pemesanan spare part HO bisa mengetahui spare part itu salah memasukkan dan harus tertera nomor mesin dan nomor rangka. Pemecahan masalah sistem yang informasi. Sistem lama yang manual, kemungkinan pengolahan penulisan atau pengetikan manual dan penghitungan laporan spare part tidak efektif. Untuk sistem yang baru atau sistem portal,
Kesalahan penulisan dan penginputan dapat diatasi dengan sistem baru ini, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi valid, akurat, dan efektif. Pemecahan masalah yang ekonomi atau biaya. Yang sistem lama atau sistem manual, banyak dokumen kertas setiap bulannya dan biaya operasional menjadi mahal. Untuk sistem yang baru atau portal, biaya tiap bulan dapat diminimalkan dengan sistem ini. Menggunakan sistem agar mudah diarsipkan langsung dan biaya operasional menjadi murah. Yang kontrol atau keamanan. Untuk sistem lama atau yang manual, manipulasi laporan spare part sangat sering terjadi karena kontrol dan keamanannya sangat lemah. Untuk yang sistem baru atau sistem portal, kontrol dan keamanannya terprogram. Manipulatif, laporan mustahil dilakukan dengan sistem ini. Laporan yang dibuat dengan menggunakan sistem yang terjadwalkan. Untuk pemecahan masalah yang efisiensi, sistem lama atau sistem manual membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan spare part hingga barang datang, atau sampai membutuhkan banyak waktu untuk mengecekkan spare part hingga rekapitulasi, serta membutuhkan perlengkapan tambahan untuk penyimpanan arsip. Untuk sistem baru atau portal, sistem pemesanan spare part dan laporan hingga rekapitulasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem database, perlengkapan tambahan tidak diperlukan. Untuk servis atau layanan, sistem lama atau manual sangat menyusahkan pelanggan dan admin karena sistem laporan pemesanan spare part HO masih dilakukan secara manual. Untuk sistem yang baru atau sistem portal, mempermudah proses pemesanan spare part HO pada pelanggan, serta mempermudahkan kerja admin dalam pembuatan rekapitulasi serta laporan pemesanan spare part. Untuk tabel analisis yang sebagai berikut. Untuk kebutuhan sistemnya, untuk hardware, software, dan hardware. Untuk hardware-nya dulu, kita membutuhkan 1 portal, 2 PC atau komputer, switch hub, yang keempat kabel jaringan. Yang portal seperti berikut gambarnya. Untuk PC komputernya, untuk switch hub yang seperti ini, untuk kabel jaringan seperti ini. Lanjut, kebutuhan sistem yang masih hardware ya, masih printer. Kebutuhan sistem sekarang yang software. 1. Sistem operasi atas Windows 7. 2. Aplikasi portal. Yang ketiga, Microsoft Excel. Yang keempat, Microsoft Access. Yang sistem operasi Windows 7 seperti ini, yang Windows 7-nya. Kalau aplikasi portal yang untuk Astra Motor ini. Microsoft Excel-nya seperti berikut. Microsoft Access-nya juga seperti berikut. Untuk kebutuhan sistemnya, sekarang yang terakhir adalah brainware. Brainware-nya sendiri adalah 1 user pemakainya. Ini contoh untuk detailnya untuk pemesanan spare part lewat portal. Ini adalah gambaran-gambaran dari kebutuhan sistem, ilustrasi sistem baru atau pemesanan spare part yang menggunakan sistem baru. Ini yang pertama adalah sebagai pelanggan, yang kedua untuk mengisi spare part HO, pemesanan HO, dan menggunakan kabel jaringan, terus switch hub dan kabel jaringan lagi ke PC, terus PC di input user dan menggunakan Windows 7, Access, Excel, dan Astra Motor. Dan habis itu atau portal, habis itu di print, mengeluarkan dokumen dan untuk diberikan kepada pelanggan. Ini ada bentuk-bentuk flowchart-nya. FOD yang lama, pelanggan, admin, gudang, kasir, dan pimpinan dan supplier. Untuk pelanggan sendiri kita mulai dari pelanggan menulis daftar pesanan, lalu setelah menulis daftar pesanan, lalu daftar pesanan itu diberikan kepada admin lalu memproses daftar pesanan itu, cek daftar pesanan di dalam stok,
Dan setelah admin membuat surat permintaan spare part, kalau emang terjadi tidak ada barang yang di dalam pusat atau di dalam wilayah Astra, tidak ada di wilayah Astra, di wilayah Semarang tidak ada, kita akan membuat surat permintaan spare part, yaitu form permintaan spare part pertama dan form permintaan spare part kedua. Untuk form permintaan spare part yang pertama kita diarsipkan menurut tanggal. Untuk form permintaan spare part kedua kita kasih ke bagian gudang. Gudang lalu memproses, membuat surat pemesanan spare part. Dan setelah itu dokumen surat pesanan spare part pertama dan surat pemesanan spare part 2 digabungkan. Dan untuk surat pemesanan spare part yang pertama diarsipkan melalui tanggal. Surat pemesanan spare part diberikan kepada pimpinan. Untuk pimpinan sendiri nanti diproses untuk cek persetujuan pimpinan apakah di ACC apa tidak. Yes, untuk surat pemesanan spare part kedua diturunkan dan bersama dengan surat pemesanan spare part yang validasi untuk diproses, validasi pertama dan validasi 2. Untuk surat pemesanan spare part dan surat pemesanan spare part validasi pertama diarsipkan melalui tanggal. Untuk surat pemesanan spare part validasi 2 diberikan kepada nanti untuk slide selanjutnya. Ya, tadi yang supplier nanti untuk yang supplier dulu ya. Ya, nanti diberikan kepada gudang lalu memproses surat pemesanan spare part validasi 2 yang di ACC dengan pimpinan tadi. Terus membuat surat purchase order atau PO. Lalu surat PO-nya 1 dan surat PO 2. Surat PO 2 diarsipkan menurut nomor dan surat purchase order 1 diarsip nanti untuk slide tadi sebelumnya. Oke, saya jelasin untuk yang surat purchase order saat pertama dikasihkan bagian supplier memproses pembelian lalu proses faktur penjualan dan faktur penjualan 1 dan faktur penjualan 2. Untuk faktur penjualan pertama diarsipkan menurut tanggal. Untuk faktur penjualan 2 mengirim faktur penjualan dan mengirim barang. Terus lanjut ke slide 3. Slide 3 nanti diberikan kepada bagian gudang menerima barang, lalu cek barang masuk apakah sudah masuk. Kalau sudah membuat faktur dan tanda terima. Setelah itu bagian gudang membuat faktur dan tanda terima dan membuat bukti barang masuk. Selanjutnya slide keempat. Ya, untuk yang keempat sendiri untuk gudang, laporan penerimaan barang beserta faktur dan tanda terima. Lalu pelaporan penerimaan dan faktur dan tanda terima diarsipkan menurut tanggal. Dan bagian gudang mengkonfirmasi ke bagian admin untuk mengkonfirmasi kepada bagian admin kalau untuk barangnya sudah sampai atau sudah ada. Ya, ini adalah laporan penerimaan, mengeluarkan dokumen laporan penerimaan barang sudah masuk ke 5A. Ya.
tunggu sebentar ya teman-teman, soalnya ini lagi error. Bentar. Jadi untuk yang ke bagian 5A, lalu lanjut yang bagian 5A. Ya, 5A nanti dikasih ke bagian admin, dan admin lalu memproses ya. Dari yang tadi laporan penerimaan barangnya sudah masuk, lalu diarsipkan, dan admin langsung memproses pemesanan pelanggan dengan stop. Lalu admin membuat faktur, yaitu faktur rangkap 1 dan faktur rangkap 2. Faktur rangkap 1 diarsipkan menurut tanggal, faktur rangkap 2 diberikan kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima faktur tersebut, faktur 2, lalu membayar pesanan spare part. Faktur 2 diberikan kepada kasir. Ya, beserta faktur, dan menerima pembayaran dan membuat nota pembayaran. Dan kasir membuat kasir membuat nota pembayaran, yaitu rangkap 2, nota pertama dan nota kedua. Untuk nota pertama sendiri untuk diarsipkan menurut tanggal, dan nota kedua diberikan kepada pelanggan. Dan ya, selesai. Lanjut yang untuk FOD yang lama. FOD yang baru kita mulai sama seperti yang sebelumnya, untuk mulai dari pelanggan. Setelah dari pelanggan, ya, pelanggan memasukkan daftar pesanan, terus disimpan ke dalam database. Lalu daftar pesanan tersebut diberikan kepada bagian admin, dan admin memproses daftar pesanan tersebut untuk mengecek daftar pesanan di stok. Dan bagian admin membuat surat permintaan spare part yang disimpan ke dalam database, form permintaan spare part 1 dan form permintaan spare part 2. Untuk form permintaan spare part 1 diarsipkan menurut tanggal, untuk form permintaan 2 diserahkan untuk bagian gudang. Bagian gudang lalu memproses form permintaan spare part 2, lalu membuat surat pemesanan spare part dan dimasukkan ke dalam database. Untuk surat pemesanan spare part 1 dan surat pemesanan spare part 2. Untuk surat pemesanan spare part 1 diarsipkan menurut tanggal, dan surat pemesanan spare part 2 diberikan kepada pimpinan. Pimpinan lalu memproses untuk dimasukkan ke dalam database, dan surat pemesanan spare part untuk dokumen surat pemesanan spare part 2
dicek lagi, diproses lagi oleh pimpinan untuk persetujuan pada pimpinan apakah divalidasi atau tidak. Ya, pimpinan. Lalu surat pemesanan spare part tersebut yang kedua, dan bersama surat pemesanan spare part validasi 1 dan 2. Ya, untuk surat pemesanan spare part dan surat pemesanan spare part validasi nanti diarsipkan menurut tanggal, dan surat pemesanan spare part validasi 2 diberikan kepada gudang. Gudang tersebut diproses, lalu membuat surat PO atau purchase order tadi, ya, dimasukkan ke dalam database, dan surat purchase order pertama dan surat purchase order 2. Untuk purchase order 2 diarsipkan menurut nomor, dan surat purchase order 2 purchase order 1 diberikan kepada bagian supplier, dan supplier nanti memproses dokumen surat purchase order pertama untuk memproses pembelian, lalu mengeluarkan faktur penjualan pertama dan beserta faktur penjualan pertama dan faktur penjualan kedua, lalu disimpan ke dalam database. Ya, database itu lanjut ke bagian 2. Nanti supplier masih mengirim faktur penjualan, terus mengirim barang, memproses pengiriman barang, dan diberikan kepada gudang. Setelah sudah sampai, dan bagian gudang menerima barang tersebut dan mengecek barang masuk apakah benar sesuai, dan bagian gudang membuat faktur dan tanda terima. Dan bagian gudang membuat faktur dan tanda terima, dokumen faktur dan tanda terima dimasukkan ke dalam database, diinput, dan diberikan kepada gudang. Memproses bukti barang masuk apakah benar, terus dimasukkan ke dalam database, terus mengeluarkan dokumen laporan penerimaan barang dan beserta faktur dan tanda terima. Lalu 3 dokumen tersebut diarsipkan menurut tanggal, dan bagian gudang mengonfirmasi ke bagian admin untuk laporan pengiriman barang sudah masuk dan dimasukkan ke dalam database dan diberikan kepada admin. Lalu admin menerima dokumen laporan penerimaan barang sudah masuk, diarsipkan menurut tanggal, dan bagian admin memproses pesanan pelanggan dengan stok. Lalu admin membuat faktur, ya. Terus bagian gudang sendiri masih laporan penerimaan barang sudah masuk. Lalu ke admin, ya. Admin lalu memproses ke database, lalu faktur pertama dan faktur kedua, faktur rangkap, faktur kedua diberikan kepada pelanggan, dan faktur pertama diarsipkan menurut tanggal. Ya, faktur kedua yang dari pelanggan untuk pembayaran pesanan spare part. Ya, pesanan spare part tersebut, faktur 2 tadi diberikan kepada kasir. Oleh kasir, faktur 2 tersebut memproses penerima pembayaran. Dan setelah itu bagian kasir membuat nota pembayaran, yaitu membuat nota rangkap 2, 1 dan 2. Nota yang kedua diberikan kepada pelanggan, nota yang pertama diarsipkan menurut tanggal. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah metode sistem pengembangan waterfall atau software development life cycle atau disebut SDLC, yaitu seperti gambar berikut, yaitu yang pertama analisa kebutuhan, baru desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan implementasi. Ya, seperti ini gambarnya ya. Setelah itu lanjut, apa yang dimaksud mode sistem development life cycle?
waterfall adalah mode klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun perangkat lunak. Sistem yang sistematis dan berurutan ini terlihat dari proses manufaktur yang semua prosesnya sudah deterministik. Proses dalam manufaktur tidak selamanya cocok digunakan dalam perangkat lunak. Pada waterfall model terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu 1. Yang analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan semua kebutuhan user yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibangun. Peran analisis dan tahapan ini sangat besar karena ia menjadi jembatan antara keinginan user yang dinyatakan dalam bahasa praktis dengan programmer yang cenderung menggunakan bahasa teknis. Yang 2, desain sistem. Desain perangkat lunak merupakan tahapan untuk menerjemahkan keinginan sistem user menjadi desain teknis yang siap diimplementasikan oleh programmer. Desainer perangkat lunak harus mampu membuat dokumen teknis yang mengandung 4 atribut sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasikan antarmuka, dan algoritma. Pembuatan kode program dalam perangkat lunak harus diterjemahkan ke dalam aplikasi yang siap digunakan oleh user. Untuk menerjemahkan desain menjadi program aplikasi, diperlukan compiler atau interpreter melalui bahasa programmer yang tertentu. Pada tahap coding, programmer bekerja berdasarkan dokumen desain yang telah dibuat oleh desainer pada tahapan sebelumnya dan menerjemahkan ke dalam bahasa programan. Yang keempat, pengujian. Pengujian terhadap program dilaksanakan setelah sebuah program aplikasi selesai dibuat. Proses pengujian dimulai dari kebenaran logika perangkat lunak, kemudian dipastikan bahwa di setiap aplikasi perangkat lunak terdapat skenario pengujiannya. Yang kelima, implementasi. Perangkat lunak yang telah lolos uji diimplementasi di tempat pemesanan dengan disertai perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung ini tidak hanya hardware komputer, namun juga dukungan kebijakan, prosedur, dan pelatihan penggunaan dan sebagainya. Ya, ini penutup dari kesimpulan saya. Saran bagi PT Astra International, yaitu PT Astra International membutuhkan sistem portal yang terotorisasi dan komputerisasi, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang belakangan sekarang dapat diatasi dengan sistem yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran, kecepatan, efisiensi perusahaan, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat. Ya, sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.